Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cipta Cerita Daily. Dan pada kesempatan malam hari ini, gue akan membawakan sebuah kisah masih dari kelanjutan yang kemarin dengan judul Makhluk Pemakan Bangkai bagian kedua. Tapi sebelum masuk ke inti ceritanya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa bantu kami dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ini agar channel kami menjadi semakin lebih berkembang dan kami menjadi semakin lebih bersemangat dalam membawakan konten-konten kisah horor buat kalian. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Serigala-serigala liar di hutan-hutan liar melolong lirih menyambut datangnya sinar rembulan yang dingin dan pucat. Lolongan itu bertambah lirih, bertambah menyayat, naik turun dengan teratur, tersendat sesekali, mengejutkan pemburu atau pencari kayu bakar yang tersesat memasuki lereng gunung yang sohor dengan bau kematian itu. Jerit burung hantu meninggai suasana, dan sekelompok lelawar bersorak-sorai dengan cicitannya yang lengking ketika terbangnya serempak menembus udara malam yang dingin dan berkabut. Pohon beringin tua yang usianya ratusan tahun dan tempat bersarang kelelawar itu tampak hitam mengerikan, hampir-hampir tak berdaun. Pohon itu tegak dengan sisa-sisa kesombongannya. Tak ubahnya seekor binatang berbakala yang tengah sekarat dan mencoba dengan sisa-sisa usahanya tegak untuk kali yang terakhir. Letaknya semakin doyong di ujung bukit. Sesekali pohon itu tumbang, maka pohon kecil yang terletak di bukit orang-orang mati itu akan hancur lumat rata dengan tanah. Penghuninya keluar dari pondok, bukan karena takut pohon beringin itu tumbang tiba-tiba, melainkan karena ia harus menjalankan sebuah tugas. Bukan pula tugas dari lurah atau keluarga-keluarga yang kematian sanak famili. Meski tugasnya malam ini adalah tugas yang sama, di tempat yang sama, dengan sasaran yang sama. Sesekali ia tegak di depan pondok, menatap rembulan yang putih kekuningan dengan sorot mata yang semerah saga. Mulut Tokara berdesah sejenak. Kemudian ia berjalan menuruni bukit ke kuburan yang tadi siang telah ia kencingi. Tanah di mana kencingnya jatuh masih kelihatan berlubang. Lubang itu malah menganga semakin lebar, memperlihatkan lorong sempit dan gelap menuju dasar liang lahat. Seperti di dalam pondok tadi, kali ini pun Tokar bersimpuh. Kedua lengan bersedikap dada. Ia duduk diam-diam selama belasan menit. Matanya yang merah seperti nyala api neraka menatap lurus ke lubang sempit dengan gelap tepat di tengah-tengah gundukan kuburan baru. Kumat kami sebentar bagai orang ompong yang mengunyah tembakau dengan susah payah. Dari mulut Tokar mendadak terdengar bentakan nyaring memecahkan kesunyian malam. Bangkitlah. Tak terjadi apa-apa, dan selama beberapa helaan nafas, Tokar mengeraskan sorot matanya. Lalu, roh empunya jasad, kumohon, masukilah jasadmu dan bangkitlah atas permintaanku. Angin malam berdesah-desah. Pohon beringin tua di atas bukit berderak-derak. Lalu samar-samar gundukan tanah kuburan di depan Tokar bersimpuh, memperlihatkan gerakan halus. Tanah-tanah gembur, bunga rampai dan rubah menyan yang telah padam bergerak lembut. Sebagian jatuh di sisi, sebagian lain terperosok masuk ke dalam tanah yang sengkoyong-sengkoyong menggeliat dengan liarnya. Tokar berubah tegang, tak berkedip matanya menatap geliat-geliat gundukan tanah dari mana perlahan muncul ujung-ujung jari jemari manusia. Putih, berkuku kebiru-biruan. Jari jemari itu terus mendorong ke atas, menggapai bagai ingin menangkap sesuatu untuk tempat berpegang. Lalu tiba-tiba berhenti ketika telah keluar sampai sebatas pergelangan. Angin bertiup semakin kencang. Pohon beringin tua doyong ke selatan seakan ingin tidur nyenyak, tak ingin menyaksikan dunia yang semakin hari semakin terkutuk. Mengapa ragu-ragu? Tokar berbisik. Lirih, sepi,
sepi nyenyak. Kau malu ya? Tak perlu bertelanjang pula di depanku, Neng. Pergunakan kain kafanmu untuk menutupi tubuhmu, lalu perlihatkan dirimu di depan mataku. Sekarang. Lengan putih dan halus itu menyelinap cepat ke dalam tanah, membawa serta setumpuk karangan bunga. Gundukan kuburan bergerak-gerak liar. Kemudian saat berikutnya, lengan tadi terjulur lagi keluar, disusul dengan lengan yang lain. Sepasang tangan putih berkuku kebiru-biruan kini tak lagi menggapai, tetapi mulai menggaruk-garuk, mendorong, membongkar tanah kuburan itu sekuat tenaga dari dalam. Lolong serigala di hutan-hutan mendadak terdiam. Burung hantu tak menjerit lagi, dan tak seekor pun kelelawar yang masih menjijit di angkasa raya. Keheningan yang kusuk menyapu bukit orang-orang mati itu, manakala sosok tubuh tinggi semampai perlahan-lahan bangkit dari kuburannya dan kemudian berdiri di samping batu nisan yang tumbang. Ia menutupi tubuhnya dengan selembar kain kafan sekenanya saja, menampakkan betis mulus, lengan-lengan halus, leher senjang. Tiupan angin kencang membuat kain kafan yang ia kenakan berkibar-kibar dengan suara berisik, menempel rapat pada beberapa bagian tubuhnya, memperlihatkan perut yang rata, pinggang yang ramping, pinggul yang padat. Dadanya jangan dikata lagi. Tokar yang sudah terbiasa menghadapi peristiwa serupa selama sekian puluh tahun, toh harus mengelan liur. Wajah gadis itu pucat seperti kertas, malah sudah mulai kebiru-biruan. Itu tentunya telah mati 1 hari sebelumnya, atau mungkin lebih. Pebusuk yang samar menebar kian kemari ditiup angin malam yang semakin gelisah. Apa kau dengar aku? Tokar berbisik setelah pesona yang menguasai diri dapat ia tekan. Dengan mulut terkatup rapat dan kelopak mata tetap terpejam, gadis muda itu manggut-manggut. Rambutnya yang terurai sebagian menutupi wajahnya, seperti kain kafan yang ia kenakan. Pada rambutnya juga menempel tanah lembab kotor. Salah sekantung bunga rampai yang tersedot ke dalam lahat rupanya terselip di helai-helai anak rambutnya, tepat di depan telinga, seolah disengaja. Manis ya? Tokar berbisik kagum. Bukalah matamu. Kelopak mata itu bergerak, terbuka. Tak ada bola mata yang bersinar indah. Yang ada hanya bola mata yang berkilat-kilat merah. Sekarang bicaralah. Bibir pucat keberian itu pelan-pelan terbuka. Terdengar desih tajam, getir, menyambar-nyambar. Bisikan marah segera mengatasi suara bisikan Tokar yang membujuk. Murtad. Benar, telah lama aku murtad. Tokar mengakuinya. Durjana, kau melanggar kodrat. Apa boleh buat? Tetapi kau begitu kuat. Bisikan itu berubah lunak kini, semacam penyerahan yang pasrah. Aku tak kuasa melawan kehendakmu. Apa yang kau inginkan? Tokar menahan nafas. Kemudian, lebih dulu, katakanlah apa yang kau sendiri inginkan. Ini andai kata setelah mati kau hidup kembali untuk melakukan sesuatu. Aku tak dapat. Gadis itu setengah menjerit. Aku ingin melakukannya, tapi aku tak dapat. Iya, kau dapat dengan bantuanku, ujar Tokar bersahabat. Benarkah? Aku dapat memanggil rohmu, dapat membangkitkan engkau dari kuburmu. Jadi aku dapat pula melaksanakan apa yang lainnya, bukan? Kemarahan di mata si gadis pelan-pelan memperlihatkan kelembutan. Bibir pucat itu menjeringai getir lalu. Aku ingin menemui kekasihku yang masih hidup. Aku ingin bertemu ibu tiriku, bertemu ayahku, bertemu dengan beberapa orang teman pada siapa aku punya janji. Aku juga ingin.
Satu saja. Ingat, hanya satu permintaan. Tokar memotong dengan tegas. Satu-satunya keinginanmu yang paling sangat. Begitu kau tahu kau sudah mati, tetapi ingin melakukan sesuatu terhadap mereka yang masih hidup. Aku ingin. Iya. Kau lihat ibu tiriku tadi siang. Kau dengar ia meratapiku, pura-pura menyesali diri. Jadah, setan terkutuk, perempuan laknat, manusia hina dina. Waktu kita cuma sedikit, jangan habiskan dengan hanya mencaci maki. Tokar berujar lembut, setengah menghibur, setengah ingin melindungi. Mengapa dengan ibu dirimu? Aku mati karena keracunan makanan. Begitu kata orang-orang. Ibu diriku juga keracunan, juga saudara tiriku. Setelah aku mati, rohku melihat. Ya, rohku melihat dan menyadari ia dan anak tirinya sengaja menelan racun yang paling sedikit, cukup untuk membuat mereka sakit dan muntah-muntah. Tetapi untukku, ia berikan racun sekaligus mematikan. Si haram jatah itu, ia perempuan jalang. Tahu, ia suka bermain di belakang punggung ayah. Lalu ia tahu ia membunuhku. Dengan begitu, sekaligus ia dan anak-anaknya akan merampok hak warisku. Iya, kau ingin berbuat sesuatu padanya. Iya, pergilah, berbuat apa yang kau ingini dan segera kembali. Tokar memberitahu dengan cepat. Kapan aku mesti kembali? Sebelum ayam berkokok. Begitu cepat. Aku ini hanya seorang gadis lemah dan rumahku begitu jauh. Aku akan makan tempo. Tak usah kau risaukan. Pengaruhku tetap menguasai rohmu. Kau tak akan pergi kemana-mana tanpa seizinku. Tetapi dengan kekuatanku itu, kau dapat bergerak secepat angin, meski dengan memboyong jasadmu yang sudah mati. Dengan itu pula, kau tak perlu khawatir dilihat orang lain, kecuali orang yang kau ingini melihatmu. Pergilah, sudah lewat tengah malam sekarang. Bagaimana kalau aku terlambat? Kesiangan. Tokar berubah kejam. Debu akan membusukkan jasadmu, sedang matahari akan membakar rohmu, membakar sampai hangus. Kau akan sangat menderita. Oh, tunggu apa lagi? Ragu-ragu gadis itu mengawasi Tokar. Sukar ditebak isi hatinya, tetapi kemudian ia bergerak menjauh. Baru beberapa langkah, ia telah berputar menghadap Tokar kembali. Sinar matanya lembut menghibah ketika ia bertanya, "Kau tak membantuku begitu saja tanpa ada maksud-maksud tertentu. Apa yang kau kehendaki sebagai balas jasa?" Pintar. Tentu saja aku menghendaki sesuatu kalau kau nanti kembali. Tetapi itu soal kedua. Yang penting urusanmu dulu. Kau begitu baik. Belum tentu. Mereka bertukar pandang sejenak. Lalu perlahan-lahan gadis itu bergerak, berjalan menuruni bukit. Kemudian berlari dalam kegelapan. Ya, Tokar benar. Gadis itu berlari cepat sekali. Dalam sekejap ia telah lenyap di dalam hutan. Hanya mata Tokar yang awas yang dapat melihat sesekali gerakan gadis itu. Lewat pakaiannya, kain kafan yang putih berkibar-kibar di tengah kegelapan. Begitu bayangan gadis itu benar-benar lenyap, Tokar menarik nafas. Alangkah baiknya bila ia kesiangan saja. Dengan begitu, siksaan yang akan ia terima tak akan seberat siksaan apabila ia nanti kembali menemuiku dan menemuiku. Makhluk itu. Matanya kemudian terpejam gelisah. Seruni sangat berduka cita tampaknya. Pulang dari pemakaman, air matanya kembali mengalir tiap kali ia harus menerima uluran tangan atau ucapan bela sungkawa. Kata-katanya pelit senyum
Manisnya tak bisa diharap, makan tak mau, minum hanya seteguk dua. Kalau disuruh suaminya agar ia tidur dan beristirahat, ia menjawab lantang, "Apa? Tidur? Papi pikir aku bisa tidur sementara anak kita kedinginan di liang kuburnya." Lalu Seruni pun menangis sesenggukan. Mau tak mau, si suami ikut pula terseduh-seduh. Mereka saling berpelukan, saling menghibur satu sama lain dengan pujukan manis yang sia-sia. Ah, betapa menderitanya Seruni. Begitu keluh kesah orang yang melihat. Mereka tak tahu isi hati Seruni yang sebenarnya. Tidak mengerti mengapa Seruni tampak begitu menderita. Kalau mereka tahu, mereka akan meninggalkan Seruni sendirian. Untunglah, menjelang setengah malam, Seruni benar-benar tinggal seorang diri. Sanak perempuan yang masih tinggal, sebagian pergi tidur, sebagian masih sibuk di dapur melayani dan memperhatikan keperluan sanak laki-laki yang tahlilan sampai pagi. Suaminya juga ikut tahlilan, meski suara laki-laki itu tidak kedengaran sedikit pun juga. Mulutnya kemak-kemik mengucapkan doa, matanya yang kosong tak menyinarkan apa-apa kecuali air mata yang sesekali masih keluar. Tampaknya ia setengah tak sadar mengikuti tahlilan itu, sehingga dua orang kerabatnya diam-diam berjaga-jaga di sampingnya, khawatir suatu waktu ia pingsan. Yakin ia tinggal sendirian di kamar, Seruni menghapus air matanya. Ia menutup pintu dengan hati-hati dan jendela ia biarkan terbuka agar udara segar masuk dan membawa pergi bau-bau yang ditinggalkan orang-orang yang tadi memasuki kamar itu. Habis itu ia berjalan kembali ke lemarinya pribadi. Lemari itu dan harta benda miliknya yang lain tak pernah diusik oleh suaminya yang patuh kepada sopan santun. Dengan sendirinya Seruni dapat menyimpan apa saja yang ia maui di lemari, termasuk yang dibenci suaminya, rokok. Sudah 2 hari 2 malam ini Seruni tidak merokok. Ia hampir gila memikirkan betapa orang-orang tak mau meninggalkannya, berusaha membujuknya dengan segala macam cara sejak anak tiri yang ia benci itu meninggal kemarin siang. Mana ia tegang, 2 hari tidak merokok, benar-benar siksaan yang tak dapat ia tangguhkan. Tak pelak lagi, begitu pintu lemari terbuka, ia sambar rokoknya. Seruni mengambil sebatang, lalu menutupkan pintu lemari dengan hati-hati. Setelah menyulut rokok, ia pun bergegas masuk ke kamar mandi. Pintu kamar tidur yang tak mungkin ia kunci, tetapi pintu kamar mandi apa alasannya? Sambil duduk membuang hajat di jamban, Seruni menghisap rokoknya dengan perasaan nikmat tiada terperi. Matanya sampai terpejam, mulutnya berdesah-desah. Ia tidak mencret lagi sekarang. Sonya, anak kandungnya yang berumur 8 tahun, sore tadi masih mencret dan pucat. Tetapi kata dokter, besok Sonya sudah akan pulih kesehatannya. Seruni geleng-geleng kepala, takjub. Ternyata hebat juga pengaruh jamur beracun yang kemarin siang ia hidangkan untuk dimakan bertiga. Sonya, Ratih, dan Seruni sendiri. Suaminya tidak ikut karena sedang dinas keluar kota. Seruni tahu benar betapa Ratih sangat suka sup jamur. Maka sebelum gadis itu pulang sekolah, Seruni sengaja memasakkan sayur kesukaan anak tirinya itu. Tentu saja ia sambur dengan jamur beracun yang telah ia persiapkan beberapa hari sebelumnya. Enak. Ratih berkecap-kecap nikmat. Tante benar-benar mengerti ya kesukaanku. Ia berpaling pada adik tirinya dan berkata, Sonya, cobalah barang sedikit. Hal itu sudah diduga Seruni akan terjadi. Kalau biasanya ia membiarkan saja karena ia tahu Sonya pasti menolak. Beda kali ini, Seruni sudah mempersiapkan rencana sematang-matangnya. Maka ia pun tersenyum kepada Ratih dan ujarnya, adikmu ini geli pada sayur yang licin-licin. Sonya mengangguk senang, tanda setuju. Tetapi rasa senang anak itu berubah kejut ketika
ketika ibunya menegur. Ayo nak, sedikit sajalah, biar kau cepat besar dan pintar seperti kakakmu. Lantas sambil berujar begitu, Seruni menyodorkan sup jamur ke piring anaknya. Ia sangat hati-hati sehingga Ratih tidak menyadari bagaimana ibu tirinya hanya mengambil jamur yang tidak beracun. Itu pun hanya sedikit sekali tanpa kuah. Seruni melakukan hal serupa ke piringnya sendiri dan memberi contoh pada anak tirinya. Lihat ini, mama juga gak suka, tapi sesekali kan gak apa. Seruni mencicipi sekitar 3 sendok, Sonia 2 sendok, tetapi Ratih menghabiskan 1 mangkuk penuh, masih ditambah setengah mangkuk lagi yang sudah dipersiapkan Seruni di dapur. Karena ia juga tahu benar Ratih akan minta tambah. Demikian, selagi berada di dapur, ke dalam sup jamur yang setengah mangkuk itu ia campurkan beberapa tetes obat tak berbau, tak berasa yang dapat dibeli dari seorang dukun penganut ilmu hitam. Dukun yang baik, Seruni menghisap rokoknya dalam-dalam. Tak sia-sia aku mencarinya jauh-jauh, membayar mahal lagi. Ia baru mau tersenyum puas manakala ia dengar gerakan samar-samar di luar pintu kamar mandi. Rasanya seperti pintu lemari dibuka. Rupanya ada sesuatu yang diambil dan apakah terdengarnya seperti dijatuhkan ke lantai? Seruni cepat-cepat mematikan rokoknya dan membuang sekaligus ke lubang jamban. Persis ia selesai, pintu kamar mandi diketuk. Sebentar, papi. Seruni setengah berseru kaget. Bergegas ia turun dari jamban, menyetakkan tangki saluran air dan memperhatikan sampai baraknya putung rokok lenyap bersama limbah air. Pintunya diketuk lagi, malah tombolnya diputar-putar dari luar. Oh, suami tak sabaran. Seruni memaki-maki dalam hati, dan di mulut ia setengah berseru. Sabar, papi. Ia sambil botol karbol, mencacarkan beberapa tetes isinya di lantai kamar mandi, kemudian menyiramnya dengan air dari keran. Air campur karbol itu ia sembur-semburkan ke bagian tembok kamar mandi, sampai bau asap rokok benar-benar tidak tercium lagi, tinggal bau karbol yang menyengat. Ia menarik nafas panjang-panjang, agar keterkejutannya betul-betul hilang. Gemetar sedikit, karena tiba-tiba ia merasa udara di dalam kamar mandi yang tadinya gersang mendadak sejuk dan dingin menusuk. Mungkin pengaruh botol karbol, pikirnya. Seraya berjalan ke pintu, memutar tombol satu arah itu, lantas membuka pintu lebar-lebar. Tapi tak ada siapa-siapa di sana. Seruni keluar dari kamar mandi. Pintu kamar tidur tertutup seperti tadi ia tinggalkan. Apakah suaminya telah masuk? Dan karena tahu Seruni buang hajat, tidak sabar menunggu lalu keluar lagi. Seruni bersingkat-singkat ke pintu tertutup itu. Pelan-pelan ia buka. Cukup celah kecil untuk melihat satu orang yang telah tergolek di kursi panjang ruangan tengah, mendengar suara tahlilan dari ruang tamu yang luas dan kemerincing panci dari arah dapur. Tak ada petunjuk seorang yang baru saja meninggalkan kamarnya. Seruni menutup pintu lagi. Tersadar sejenak, berpikir. Ketika itulah ia lihat lemarinya terbuka, laci-laci setengah terjulur keluar, dan di lantai berserakan bungkus dan batang-batang rokok. Sebotol minuman keras yang isinya tertumpah membasahi karpet serta setumpuk surat-surat berserakan. Surat-surat di lemari pribadinya jelas sudah. Surat-surat cinta dari bekas suaminya yang sesekali masih suka berkunjung, dan surat-surat cinta dari seorang kekasih gelapnya. Astaga, Seruni menjadi pucat. Apakah suamiku telah? Tidak, suaminya tak pernah mengusik lemari Seruni. Bila ia memerlukan sesuatu yang ia tahu itu hanya terdapat di lemari Seruni, maka suaminya yang tahu akan menjaga kehormatan diri itu. Ia akan meminta izin atau meminta Seruni sendiri untuk mengambilkannya. Seruni bergerak ke jendela yang terbuka. Hati-hati ia mengintip keluar. Sepi dan gelap, yang tampak hanya sisa-sisa kesibukan tadi siang.
sebelum mayat Seruni diberangkatkan ke kubur. Seruni kebingungan sekarang. Tentunya bukan pula pencuri, karena kalau pencuri, mengapa surat-suratnya? Seruni baru saja menjulurkan tangan untuk menutup daun jendela. Tapi tiba-tiba ada tangan lain yang menjulur ke dalam dan langsung menyekap lehernya Seruni. Tangan-tangan itu nampak halus, pucat, dingin, dan membeku. Tapi cekikannya amat sangat keras, sehingga membuat lehernya menjepit bagai terjepit besi. Seruni tak sempat memaki, ia tak mampu juga, dan ketika matanya terbelalak melihat seraut wajah yang muncul di jendela, raut wajah itu nampak seorang gadis. Ratih. Ya, Ratih yang dikubur tadi siang. Dengan mata kepalanya sendiri, Ratih melihat Seruni dikubur di dalam keliang lahat. Syok dan panik, Seruni memukul, mencakar kian kemari untuk mencari pegangan. Kakinya ikut menendang-nendang dalam usaha untuk melepaskan diri dari kejaran maut berkain kafan itu. Kedua kakinya hanya membentur tembok, keras menyakitkan, sedang lehernya semakin tercekik. Namun salah satu pukulan tangannya sempat membentur kaca jendela. Kaca itu pecah berderai. Berisik memecah keheningan malam dengan ributnya. Suara tahlilan bergaung dari ruangan depan sepi mendadak. Cekikan di leher Seruni mengendur sebelum terlepas sama sekali. Tangan-tangan pucat dan dingin itu mendorongkan Seruni ke belakang. Keras dan bertenaga penuh, Seruni yang sudah tak berdaya, tak ayah lagi terhuyung-huyung. Kemudian ia pun terhempas jatuh ke lantai, dan pada saat terjatuh, kepalanya sempat menyentuh salah satu sisi kaki tempat tidur. Ketika suaminya dan orang-orang lain berhamburan masuk ke kamar tidur, Seruni tengah sekarat. Ia tergeletak di karpet dalam keadaan yang begitu sengsara. Lidah tersulur keluar seolah ingin menjilat sisa-sisa nafasnya yang terbang menjauh. Sebatang matanya melotot seperti mau terloncat keluar. Belakang kepalanya berdarah. Di kaki tempat tidur tampak masih meleleh darah merah. Seruni kelonjotan beberapa detik. Detik-detik yang sangat menyiksa keinginannya. Keinginan untuk mengatakan siapa pembunuhnya, keinginan untuk mengutarakan penyesalan atas perbuatannya, sebagaimana tiap-tiap yang mau mati pasti ingin mengemukakan pengakuan dosa. Dan yang terakhir, ia ingin agar suaminya atau siapa saja yang menaruh iba kasihan mau menjaga anak kandungnya. Dan jantung Seruni pun berhenti berdenyut.